banyak mobil ayam ya baunya mengganggu lah. Bahkan di episode berapa ya, di video keberapa saya ada giveaway itu sampai 200.000 untuk menghitung berapa mobil ayam yang saya lewati waktu perjalanan pulang ke Bandung. Gitu. Oke, mudah-mudahan lah semuanya bermanfaat ya, dapat menghibur ya, minimal bisa menghibur, mengisi waktu luang Anda, dan kita bisa terus bersilaturahmi. Ya, tunggu atensinya juga ya, silakan kolom komen ya untuk request atau apa ya, atau sekedar salam sapa saja boleh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang udah support terus sampai sekarang, menginjak berapa ya, mau 500 subscriber ya. Mudah-mudahan berkah lah, insyaallah semuanya ya, tetap diberikan kesehatan, karena kegiatan aktivitas tidak akan bisa dilakukan apabila tubuh kita tidak sehat ya. Gitu. Makanya jangan lupa terus bersyukur kepada Allah untuk mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima ya, yang apa yang sudah kita dititipkan kepada kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira, amin amin ya rabbal alamin. Oke, dan kemudian kalian semuanya ya, saya doakan juga mudah-mudahan aktivitasnya, kegiatannya dilancarkan ya, segala sesuatunya dimudahkan, ditambahkan rezekinya juga, diberkahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini di malam ini, malam Kamis ya, karena mungkin perjalanan saya itu kebanyakan dilakukan di malam Kamis. Jadwal saya pulang lagi ke Bandung itu kalau tidak hari Rabu, hari Selasa, atau kadang sampai Kamis juga ya. Bagaimana kesibukan yang harus dilakukan. Jadi sesuai situasi dan kondisi. Nah, untuk malam kali ini di tanggal 2 Juli ya, tanggal 2 Juli 2025, perjalanan ke Bandung setelah melakukan aktivitas di sekolah kemarin ke Garut hari Minggu ya, di sekolah itu hari Minggu. Saya hidup di sekolah, tinggal di sekolah selama di Garut ya, karena rumah yang bekas orang tua itu ditinggali oleh sama kakak ya, dan saya memilih untuk tinggal di sekolah saja supaya gampang lah gitu. Kadang saya suka kesiangan kalau di rumah teh, mau ke sekolah teh kesiangan, udahlah tinggal di sekolah aja biar apa-apa gampang ya. Sekolah sambil jaga juga sekolah, ditiketin, jagain selama saya ada di Garut ya, saya kontrol juga gitu untuk keamanan dan sebagainya. Aduh, tarik kanan berarti ya. Oke, kembali lagi selama di sekolah. Nah, di sini nih, di depan nih, saya infokan dulu nanti lah. Nah, di depan di Racik Desa, terus dulu tuh rumah makan namanya Racik Desa. Sekarang itu jadi Bakso Prasmanan ya.
Sekarang itu bakso prasmanan all you can eat, sepuasnya ya. Lihat-lihat di TikTok, lihat-lihat di IG ya. Garut viral lagi sama bakso prasmanan. Karena cuma 20.000 kita bisa ngambil bakso sepuasnya ya. Makan bakso sepuasnya, tidak boleh dibawa pulang ya. Ya, tidak boleh jatuh juga, karena gini aturannya itu, rule-nya itu 20.000 itu untuk satu mangkok, tidak bisa beberapa mangkok. 20.000 untuk satu mangkok. Maka saya lihat di apa ya, di medsos. Nah di sini nih, setelah video kalau nggak salah ya, trafiknya saya tuh, oh tadi kelewat gitu ya, oh tadi kelewat trafik biasa itu ya, tadi kelewat ya, udah kelewat tadi ya. Jadi jangan sampai jatuh, harus habis ya. Wah, lihat yang ngambil ya, sampai itu mah bagaimana seni bisa menumpuk bakso dalam satu mangkok saja itu mah ya. Tapi cuma bakso aja, mie, ceker dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang si ownernya juga mungkin sudah bisa melihat daya tampung perut manusia, kemudian isi mangkok, satu mangkok itu ya mal lebih dari mal rugi lah istilahnya itu, meskipun harganya 20.000. Dan bakso-baksonya juga bukan bakso isi ya. Saya lihat itu bakso-bakso ya nggak ada isi cincang atau urat atau gimana ya, bakso gerundulan aja, kayak bakso pasar, bukan bakso besar. Paling ada ceker ya, nanti nyobain lah supaya bisa direview juga. Dari guru-guru juga banyak yang ngomongin pengen nyobain di sana ke Racik Desa. Oh udahnya Pak Ikin, oh belum nanya aja tadi ke Pak Ikin. Udah kemarin waktu main bola hari Senin, waktu sedang main sama Al Barokah, Pak Ikin izin pulang cenah, keluarganya lagi ada di Racik Desa, lagi ngebaso viral, bakso prasmanan yang di Racik Desa. Saya lupa katanya apa lagi. 20.000 all you can eat ya. Itu mah paling sebisa-bisa mungkin bagaimana ngambil semua hidangannya bisa dalam satu mangkok kecil yang ayam jago ya. Nah, kalau menurut seni kuliner mah ya cuma kenyang aja ya. Kalau dirasa kan kita nggak bisa diracik. Bayangin bakso menumpuk semua, mau diracik, dibumbu-bumbuin, digimana-gimanain kan susah gitu ya. Mie-nya dia di bawah atau apanya, atau semua bakso aja, intinya mah kenyang aja sih. Tapi bisa dilihat ya gambaran emosi atau nafsu manusia itu begitulah. Bakso 20.000 kenyang gitu ya. Pikir kalau orang Indonesia itu penting kenyang, dengan rasa, dengan apa seni atau apanya kurang. Yang penting kenyang, bisa ngambil banyak, kenyang. Padahal ya cuma sampai perut. Padahal cuma kalau rasa itu kan sampai lidah udah ke bawah udah. Ya, sampai perut kenyang udah ya, karena kita kapasitas perut manusia itu akan, makanya Rasulullah jangan makan berlebihan gitu ya, israf ya, jangan sampai israf berlebihan makan gitu ya.
minum, karena harus ada untuk air, untuk udara juga di perut itu. Makanya banyak yang suka muntah lagi, keluar lagi kalau sistemnya sudah menolak perut itu ya. Makanya suka muntah keluar lagi karena kapasitasnya ya, perut itu sudah ada kapasitasnya. Nah, yang paling bahaya itu ketika makan banyak itu pasti bakal muntah berak ya. Karena sistem zat asamnya, apalagi yang punya zat asam tinggi ya, langsung dihancurkan. Apa yang kita makan itu kan langsung dihancurkan sama zat asam yang ada di lambung ya, di perut. Otomatis muntah keluar lagi ke atas. Nah, BAB ke bawah, makanya muntah berak sama berak, muntah sama berak. Otomatis ya sakit badan itu. Jadi sakit kita kan kalau begitu mah. Saya juga sekarang kalau sama teman-teman ditraktir ke All You Can Eat, ke Hanamasa atau ke apa namanya teh di Bandung sekarang kemarin namanya tuh Sabi Haji gitu ya. Itu kan kalau dihitung-hitung seorang itu 200.000 lebih loh seorang itu. All you can eat, kita makan daging ya, barbekyuan atau lain sebagainya ya, untuk 200.000. Kemudian bisa makan apa saja, intinya lah perut itu kita mereka itu sedang memanfaatkan nafsu dan perut gitu. Karena mereka juga para pengusaha tahu, karena mereka juga manusia, kecuali orangnya yang gendut merenannya, yang kapasitas perutnya itu lebih besar dari orang lainnya gitu ya, lebih besar kapasitasnya, bisa masuk banyak. Tapi kan itu bukan hal yang baik lah menurut saya, karena orang yang seperti itu diibaratkan seperti kera ya. Lihat kera belum juga dimakan ya, dia simpan dulu di mulut gitu ya, dia simpan di mulut dulu berapa, sampai ada yang apa ya, yang di video itu pas dikeluarin, wah itu banyak banget ya isi di mulutnya, ada kantung. Karena Tuhan Allah menciptakan kera itu sebagai contoh orang, untuk hewan yang rakus ya, hewan yang rakus, bahkan yang anak, yang orang lain samanya juga direbut gitu ya, untuk dirinya yang individualis, rakus gitu ya, seperti itu untuk masalah makanan. Tapi rata-rata untuk makanan itu ya semua hewan lebih individualis sebenarnya kebanyakan, meskipun ada beberapa yang hewan beneran ngasih gitu ya ke temennya gitu ya, di video-video kan gitu, dikasih makanan tuh, cok kamu dulu gitu, nggak tahu benar atau enggak ya. Tapi rata-rata hewan itu memang untuk masalah makan itu sampai berkelahi ya, sampai saling membunuh, bahkan untuk hewan-hewan yang lain untuk masalah makanan. Datorial wanita. Maka itu supaya ada perbandingan, Allah menciptakan hewan itu supaya manusia itu, hei jangan seperti ini nih, seperti hewan gitu ya, jangan seperti hewan ya, karena ya ini kurang baik aja. Makanya untuk uswah teladan yang baik itu, Rasul mencontohkan bagaimana hidup sebagai manusia, pribadi manusia yang baik, harus
seperti apa. Kita ambil kiri aja. Ini tanjakan gelombang ya, tanjakan gelombang. Harus hati-hati di sini karena bergelombang. Pak Dedi, kemari amang ka Garut Pak Dedi. Tapi lamun amang ka Malangbong, daerah Malangbongnya ka dieu kirian pasti kalangkungan ieu. Tau euy di Malangbong. Pasti we kalangkungan ieu jalan gelombang. Tanjakan deh. Sering kecelakaan ya. Pernah itu yang mobil sapi itu, truk sapi itu sampai keguling. Jurus apa ya dulu banyak ya truk-truk besar kebanyakan yang keguling di sana itu. Tapi bukan pas tanjakannya, sebelum pas mau mudun gitu yang dari arah Bandung. Oke, kawan-kawan semuanya,